angin dari Gunung Angin Pangkalabu dengan tema dosa-dosa besar dan sekuensinya menurut pandangan agama Islam, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kita berikan waktu 25 menit lebih kurang sebagai pengantar, dan nantinya akan kita buka sesi tanya jawab yang mudah-mudahan kita doakan pada siang hari ini. InsyaAllah pengajian kita akan mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Abi dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kama la zamba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, la tazuqu ni'matad dunya illa bi ibadatillah, wa la tazuqu ni'matal akhirah illa bi dukhulil jannah, wa la tazuqu ni'matal jannah illa bi ru'yatillah. Sadaqa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita yang pertama sekali dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Setelah itu mengikuti sedikit acara pengajian yang akan kita sampaikan. Kemudian selawat dari salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para ahli dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin hingga hari kemudian. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama, yaitu Abu Asnawi, dan juga kepada seluruh para abu, para wali, para abi yang berhadir dalam majelis yang sangat mulia. Selanjutnya kepada seluruh para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya terpanggil untuk menyampaikan sedikit tausiah atau ceramah yang materi sebagaimana yang telah disampaikan mengenai dosa-dosa besar dan tentang konsekuensinya, yang alhamdulillah pada hari ini akan kita sampaikan menurut kemampuan, terutama sekali daripada pribadi saya,
dalam menyampaikan yang serba kekurangan dalam bidang ilmu pengetahuan, juga dalam bahasa dan sebagainya. Maka di sini saya minta maaf. Tentu saja Abu Aslami lebih mengetahui lebih betul tentang keberadaan perempuan sangat tertinggal. Namun demikian, pada kesempatan yang singkat, kita sebagai orang Islam sekaligus orang yang beriman, dalam hal tersebut orang yang beriman itu ada yang masih, ada yang taqi, ada yang maksiat, ada yang bertakwa ataupun muttaqi. Maka dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada ayat yang kedua di surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Demikian Alkitab, maksudnya Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun. Mari Nabawan menyatakan sejuil apapun, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang taat. Kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang taat? Karena mereka adalah orang yang beriman, bukan dalam garis orang yang maksiat, tetapi mukmin yang taqi ataupun yang muttaqi. Maka dalam hal tersebut, kita sebagai umat Islam dalam persoalan kehidupan kita ini tentu saja ada kesalahan-kesalahan yang dinamakan dengan dosa. Kesalahan-kesalahan itu terutama sekali disebabkan kita tinggalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan yang terjadi bainahu wa bainallah, di antara kita dan juga di antara Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada kesalahan atau dosa yang bainahu wa bainal ibadi, bahkan bainal khalqi, antara kita dan antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali, bahwa dosa kita adalah tarku wajibatillah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama meninggalkan salat. Tentu saja salat itu merupakan, sebagaimana yang kita ketahui, adalah tiang agama. Siapa orang yang melaksanakan salat berarti telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Untuk meruntuhkan agama tak perlu datang orang di luar Islam, orang Yahudi dan Nasrani ke rumah kita. Tak perlu. Kalau di rumah ada 5 orang, 2 yang tidak salah, adalah 1 yang tidak salah.
Apalagi kadang-kadang istri kita yang tidak salat, berarti istri kita yang meruntuhkan agama. Tak perlu Yahudi dan Nasrani. Bahkan salat itu merupakan awal wasilah yang pertama sekali dipersoalkan di hari ini, dan juga hal-hal yang lain. Satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man taraka salata amida ba'asa Allah yaumil qiyamah bi surati findiril aswad." Siapa orang yang meninggalkan salat bukan seluruh waktu, satu waktu saja, amida, dengan catatan sengaja, bukan terlupa, sengaja. Ba'asa Allah yaumil qiyamah, Allah akan membangkitkan di hari kiamat di surat Al-Khindiril Aswad dalam bentuk berupa bagaikan babi hitam. Luar biasa. Ini adalah pentingnya salat, sehingga Rasulullah menekankan dalam hadis tersebut, sungguh-sungguh sembahyang saya. Tinggal salat itu dosa besar. Tinggal puasa, tinggal haji, tinggal zakat, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan yang kita tinggal. Kemudian dosa yang kedua. Yang kedua yaitu dosa di antara kita dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpama syurbil khamri, minum arak, maisir, dan lain sebagainya. Allah berpesan dalam Al-Quran, kalau nggak salah dalam ayat, dalam surah Maidah ayat 92, kalau salah nanti Anda hapuskan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fattaqu. Allah memanggil terhadap orang-orang yang beriman, yang menyatakan bahwa arak, judi, ansab yaitu menembak sesuatu kena sasaran, dan azlam berderma kepada patung, itu adalah rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Ini yang disebut dalam Al-Quran innamal khamr wa innamal baju, innamal SS, dan sebagainya tidak disebut dalam ayat. Ini semuanya berlaku bias. Tidak ada dalam ayat secara terang disebutkan al-baju, al-SS, dan sebagainya diharamkan, tidak. Cuma kalau kita lihat dalam hadis Muslim, kullu muskirin haram, tiap dia memabukkan itu adalah haram. Termasuk di dalamnya, kalau kita baca dalam Ittihad Sharatul Muqaddim, bahwa al-banju itu bagian daripada yang memabukkan. Dikiaskan al-banju dengan arak, dia solawi. Artinya akibat daripada konsumsi al-banju itu menghilangkan agama 120, juga kesehatan 120. Sedangkan al-khamru, kalau kita lihat dalam Anatul Talibin juzuk yang keempat dalam bab Atimah, cuma 10. Jadi 10 banding 120, luar biasa. Itu persoalan antara khamru dan banju. Tetapi persoalan di antara yang lain, yang masa sekarang itu lebih berat lagi. Mungkin sampai 10 banding 10.000 ada kasih. Jadi itu termasuk bainaka wa bainallah, dan termasuk pula akli riba, maka riba dan dosa dalam bentuk apapun,
yang berbentuk huruf bin jarra manfaatu. Dalam kaidah tiap-tiap utang yang mengalir manfaat dalam bentuk apapun namanya, pekerjaannya itu terserah, itu adalah riba. Riba itu termasuk daripada kalau memang kita telah berbuat hal lain demikian. Kalau masalah yang pertama kita tidak melaksanakan salat, puasa dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita untuk qadha. Adapun persoalan yang kedua, apabila kita telah berbuat minum arak, berjudi, apalagi riba dan macam-macam perbuatan yang terlarang, itu persoalannya yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita merasa menyesal. Kita merasa menyesal. Watanbihu ala zalika, menyesal. Karena juga Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, at-taubatun nadamah. Dosa itu, taubat itu adalah nadamah, menyesal. Nadamah itu adalah bercita-cita azam yang timbul dari sanubari kita. Tidak kita akan kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Menyesal sedalam-dalamnya, sehingga punya azam bahwa tidak akan kita kembali. Setelah menyesal, tidak akan kembali kepada perbuatan yang telah kita kerjakan. Dan yang ketiga, dosa yang ketiga yang merupakan juga bagian daripada dosa-dosa besar adalah dosa bainaka wa bainal ibad, antara kita dan antara hamba-hamba Allah. Sehingga dalam hal tersebut Imam Ghazali menyatakan yang ketiga ini adalah merupakan sesuatu yang asgal dan yang asam, artinya yang sangat sukar dan sangat parah, karena berhubungan antara kita dengan hamba Allah. Sebutkan dalam kitab fiqh bahwa hak Allah Subhanahu wa taala mabniun alal musabah. Hak Allah taala dibinakan, didasarkan kepada memaaf. Kita bersalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tetapi hak manusia dibinakan atas musyahah. Artinya kadang-kadang kita minta maaf, sementara yang bersangkutan tidak memberikan kemaafan. Itu hak mereka. Kita telah berbuat salah kepadanya, kita minta maaf. Kadang-kadang dia memberikan kemaafan. Tetapi pada Allah, sepanjang kita memenuhi syarat untuk berdoa, meminta keampunan daripada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Maka dalam hal tersebut, yang ketiga ini ada beberapa bagian. Yang pertama, persoalan khilmah pada masalah harta. Yang kedua, fil nafsi, pada jiwa. Yang ketiga, fil irdi, yaitu pada sesuatu yang menyakiti terhadap orang lain. Yang keempat, fil hurmah, yaitu bidang kehormatan. Dan yang terakhir, fiddin, pada agama. Maka dalam hal ini
persoalan yang berkenaan dosa sesama kita hamba. Yang pertama sekali adalah ilmu. Setelah kita baik dalam pelaksanaan bersalah, apakah kita mencuri, merampok dan lain sebagainya. Untuk kita bisa selesai dari persoalan ini, fataruddahu alaihi in abkan. Kewajiban atas kita kembalikan. Kalau ada curi, kalau ada rampok, maka rampok akan dibilang betul-betul menekan. Menyesal ini, kita menyesal. Setelah kita mengambil harta orang, merasa menyesal, kita kembalikan in amkanan, bila memungkinkan. Bila mungkin kita kembalikan. Adapun jika tidak mungkin kita kembalikan karena harta yang kita curi sudah kita habiskan, maka kewajiban pada kita tastahil, artinya kita cari mempunyainya, kita minta supaya dihalalkan. Memangnya berat. Jika ibrah, makanya ngelung yang jual dan ngelung rota, lompat kaya betul. Tetapi namun demikian, urutan yang pertama, pasti kita menuntut halal. Bila tidak mungkin, alasannya ghaibatir rajul tersebut karena yang punya harta telah berangkat keluar daerah, atau mautin ataupun karena mati, wa amkana tasadduq minhu fahma. Mungkin kita bersedekah karena harta masih ada harta, terus kita ambil harta tersebut, kita tasadduq, artinya bersedekah. Tentu saja dengan catatan kita niatkan pahala kepada yang punya. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin. Persoalan tidak mungkin. Lagi ada pengabuh. Kadang-kadang mereka lagi mah dicari di kulit, kadang-kadang kiri parang, kadang-kadang kaya ada macam-macam, ataupun hal-hal yang lain. Maka kewajiban kepada kita, alaika bitaksiril hasanat, maka kewajiban terhadap kamu adalah memperbanyakkan kebaikan engkau yang kau niat kepada orang tersebut. Dari sembahyang, baca zikir, la ilaha illallah dan sebagainya, kita niatkan pahala kepada yang pemilihan. Tetapi tidak cukup dengan demikian. Kita perbanyakkan salat sunat niat padanya, perbanyakkan sedekah apalagi dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Tidak cukup di situ, hanya warujuu ila Allahi bil tazarruq. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara tazarruq, merendahkan diri. Ya Allah, saya sangat menyesal mencuri harta sebulan. Setelah timbul penyesalan, saya mau kembali, tetapi tidak, orangnya tidak ada lagi. Ataupun mau bersedekah, tidak ada harta lagi. Yang ada adalah untuk saya perbanyakkan amalan-amalan yang saya hadiahkan kepadanya. Terima oleh Allah. Kita bertanya,
wal-ittihad, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhu supaya Allah Subhanahu wa taala meridhakan kepada kita pada hari kiamat. Ini persoalan yang sangat berat di hari kiamat. Persoalan yang sangat berat di hari kiamat. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dengan bermakna pada hari kiamat nanti umatku datang berhadapan dengan Allah, menyatakan salat, melaksanakan salat sekian, puasa sekian, haji sekian kali, umrah dan banyak hal. Sementara dia adalah merupakan muflis artinya secara ringkas banyak kalau orang yang berusaha banyak mengilang daripada modal. Kaitan dengan Islam. Jadi dalam hal tersebut menyatakan bahwa tidak ada, karena dalam kehidupan kamu di dunia, kamu mencuri harta, kamu menipu orang, kamu ini termasuk membunuh orang dan lain sebagainya. Secara ringkas, semua kebaikan kita serahkan kepada orang tersebut. Yang kita tuduh dalam sementara tidak ada lagi. Akhirnya kesalahan mereka dikembalikan kepada kita pada pilihan terjadi bahwa pilihan kita dituangkan ataupun dimasukkan ke dalam mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bidang jiwa, watan kunahu di bidang kisah. Kalau kita dalam kehidupan telah berbuat membunuh orang, kewajiban yang pertama kita serahkan diri. Berada dalam mana belum yang bahayakah berarti anu ayat berani yang kau aku kira itu besar sehingga itu besar kiranya hal mungkin tidak mungkin hal yang tidak warju ila Allah Subhanahu, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertajarub supaya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita pada itu. Memang ini suatu hal yang tidak mungkin. Lihat persoalan kadang-kadang kait dengan yang macam yang kerana mangka bohong kadang-kadang bisa akan terjadi hal-hal yang demikian. Maka ini suatu hal yang tidak mungkin. Karena tidak hal yang mungkin, kita berbuat yang terbaik, termasuk yaitu rujuk kepada Allah dan memperbanyakkan amalan kepada mereka. Kemudian fi'il iradi, artinya dalam kehidupan kita menuduh orang lain, taubat, taujat, tinggi dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran menyatakan la yaqtaba'ukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi fakarihu. Dalam Al-Quran menyatakan anjir tidak boleh kita menghujat taubat terhadap orang yang lain, karena itu merupakan perbuatan yang buruk. Setelah kita berbuat hal-hal yang demikian, termasuk kita menuduh, kewajiban dari kita adalah yang pertama sekali supaya terlepas daripada hal taubat, sehingga ijalipo yang sayangnya dua kali tegulur, kali palu, kali duduk, rupanya ada sesuatu yang memudahkan kita berdusta. Ya, kita berdusta di hadapan orang tersebut. Dan yang kedua, kita minta maaf kalau
definitif mah memungkinkan iza lam yakhsha ziyadata ghairi, kita meminta maaf terhadap mereka tersebut apabila hana tak khawatirkan akan bertambah amarah. Tetapi kalau bertambah amarahnya, sebaiknya kita diam saja, ya, ataupun akan timbul hal-hal yang lain. Juga yang terakhir, kalau kita minta maaf tidak memungkinkan, maka perbanyakkanlah kebaikan-kebaikan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah meridhakan. Kemudian juga kita istighfar kepada. Adapun yang keempat, hal hormat dalam bidang kehormatan. Dalam arti kita pernah mengkhianati keluarganya dalam bentuk apapun, anaknya dan saudara-saudaranya, maka tidak ada jalan dirinya selain daripada menuntut halal ataupun melahirkan, menyampaikan. Karena hal yang demikian, bila kita menampakkan, melahirkan, akan timbul fitnah. Maka dalam hal tersebut akhirnya kita bertasawuf juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, persoalan bidang agama. Kita pernah menuduh dia sebagai orang kafir dan lain-lain sebagai mubtadi dan juga hal-hal yang lain. Maka dalam hal tersebut juga berhajat kepada kita untuk berdusta tentang apa yang kita sampaikan dan akhirnya juga berdusta. Jadi oleh karena demikian, ini adalah merupakan secara global bahwa tiga macam dosa besar. Yang pertama, kita tinggalkan wajib-wajib daripada Allah Subhanahu wa taala yang perintah. Yang kedua, persoalan yang berat antara kita dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, seumpama minum arak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, antara kita dengan hamba, yang ini merupakan juga bagian dosa besar yang harus kita selesaikan. Maka dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Kalau kita lihat dalam tafsir, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa badaru wa sabaku ila al-amal tujibul maghfirah. Bersegeralah kamu dan mendahului olehmu kepada amal-amal, kepada perbuatan-perbuatan yang tujibul maghfirah, yang mewajibkan keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal tersebut kita selalu artinya berdosa di Allah. Tidak ada yang berdosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Mereka-mereka yang apabila telah berbuat perbuatan yang keji, zakarullah, yang pertama berbuat fahisha, perbuatan keji, yang kedua zalim. Zalim tentu saja mukabalah daripada adil. Kalau adil itu sesuatu yang diperintahkan, innallaha ya'muru bil adli, hingga seterusnya. Apa itu adil? Ya'ta'u kulli dzi haqqin haqqa. Kita berikan hak kepada yang memiliki hak. Maka dalam hal tersebut Imam Ghazali memperluaskan, ada keadilan fima bainahu wa bainallah, ada keadilan fima bainahu wa bainal
khalqi, ada juga fima bainahu wa baina nafsi. Ada hak antara kita dengan Allah yang harus kita tepati. Ada hak antara kita sesama makhluk Allah, baik itu makhluk insani, makhluk nabati, dan lain sebagainya. Kita punya hak. Dan juga bainahu wa baina nafsi, antara kita dengan diri kita sendiri. Kita sebagai anak, sebagai raja, tangan, kaki sebagai anggota, kemana kita bawa tangan, kemana kita bawa kaki dan sebagainya. Dia punya hak. Dia menuntut pada suatu masa nanti di hari kemudian, dituntut pada kita sebagai pemimpin. Maka apabila kita tidak memberikan haknya, itu maknanya zalim. Secara umum itu adalah zalim. Maka dalam hal tersebut, perbuatan keji, sesuatu yang dipandang tidak baik dalam agama, dalam syara, dan juga perbuatan zalim. Jangan terbaik kepada kita banyak orang lain, bukan. Kita tidak memberikan hak tangan, hak mata, hak telinga, hak hidung, hak kaki dan macam-macam untuk hadir majlis ilmu dan macam-macam. Berarti kita zakarullah, kita dah sadar. Zakarullah ini bukan mudah. Ini merupakan nikmat Allah. Setelah kita berbuat salah dengan Allah dan makhluk, dengan diri kita, zakarullah, kita ingat akan Allah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan, apalagi dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan maghfirah. Tiap saat, setiap hari paling kurang 2 kali dalam satu hari, setiap hari sekurang-kurangnya 2 kali kita istighfar, kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbuat istighfar, bisa meminta ampun daripada Allah. Itu merupakan rezeki. Itu merupakan rezeki. Jangan terbayang rezeki kepada harta benda, tidak. Allah latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha. Allah yang sangat bijaksana dengan hambanya. Yarzuqu man yasha, merezekikan kepada siapa yang mau. Termasuk dalam barang rezeki adalah kita dapat istighfar. Sehingga ada dalam satu riwayat, kita telah diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tidak wa lam yahrumil maghfirah, telah mendapat istighfar, kita diberikan istighfar. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghambat keampunan kepada kita. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu rahmat daripada Allah. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita fastaghfiru lahu. Kita terus istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa. Dan tidak ada yang memberikan keampunan dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keampunan dosa adalah merupakan sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan bahwa dosa kita dikarenakan tinggal perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah. Itu merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, kita laksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dosa besar. Kemudian yang ketiga, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akibatnya kita kerjakan dosa-dosa tersebut, kita tentu saja akan terputus hablum min Allah wa hablum minan nas.
lewat salat kita merupakan hubungan dengan Allah. Karena salat itu kata Imam Ghazali mengajak. Ini yang mungkin kita sampaikan lagi. Jadi hubungan dengan Allah kita putus. Wa hablum minan nas, berbuat dosa kita sesama manusia akan mendapatkan yaitu putus hubungan sesama manusia. Sebagai kesimpulan yang terakhir, firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Bersegeralah kita kepada keampunan Tuhan kita, wa jannatin, dan ke surga, ma'iddatul muttaqin, surga itu yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mungkin ada persoalan. Kalau mungkin persoalan yang ditanya yang bisa saya jawab. Kalau tidak dapat saya jawab, ada pun saya berujul dan juga alasan yang demikian. Sampaikan kepada Abi yang telah menyampaikan tentang dosa-dosa besar. Menurut Abi ada 3 dosa yang besar, diantaranya yang pertama dosa adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengerjakan larangan daripada Allah, dan yang ketiga adalah dosa kita dengan hamba. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada hadirin kaum muslimin yang barangkali ada yang belum jelas, mungkin Abi dapat menjelaskan. Jadi kepada terima kasih kepada penanya ataupun Bapak Nasir. Ini merupakan pertanyaan yang luar biasa, sehingga dia macam syirku billah, uququl walidain, kemudian yang ketiga qatlun nafsi. Ini merupakan bagian juga daripada dosa-dosa besar. Kalau kita masukkan termasuk dalam salah satu contoh daripada 3 tersebut. Artinya daripada yang pertama yang telah saya sampaikan, ya, itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin dalam yang kedua syirku billah itu merupakan larangan, tidak boleh kita kerjakan. Uququl walidain juga tidak boleh kita kerjakan. Wala taqullah ma'ufin hingga akhirnya. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa. Itu merupakan hak sesama manusia antara kita dengan hamba. Maka dalam hal tersebut itu adalah merupakan juga bagian-bagian daripada dosa-dosa kecil. Ya, yang contohnya sangat banyak, sangat luas kita pelajari baik dalam kitab-kitab tasawuf ataupun dalam kitab-kitab fiqh dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam kitab tauhid. Kemudian pertanyaan bahwa dosa-dosa tersebut apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Semua dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan. Hak kita sebagai hamba adalah berdoa, minta sama Allah. Di mana Allah menyatakan, "Iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'a, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kesimpulan dalam ayat tersebut, apabila ditanya tentang hal aku pada Allah, pada Muhammad jawab, aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku terima doanya. Aku terima doa. Tentu saja dalam terima itu Allah menyatakan falyastajibu li. Ada imbalannya, ada mukabalanya. Falyastajibu li. Dia berdoa amat. Perintah Allah falyastajibu, kita hendak istijabah apa yang diperintah oleh Allah SWT. Wal yu'minu bi,
beriman dengan Allah. Lalam yarsun, sehingga mereka. Kalau misalnya hanya kita berdoa minta sama Allah, apalagi dengan tidak ada adab. Setelah tidak ada syarat-syarat yang lain, tanpa ada tidak. Maaf, pakai dakwaan hamu jaro. Santi boleh jaro, boleh tu. Santi boleh jaro, boleh tu. Jangankan ya Allah mau uji kami. Jadi dalam hal tersebut dengan penuh adab pasti Allah yang terima. Dalam suatu hadis juga datang seorang yang menyatakan ya Rabbu, padahal wa mat'amu wa masrabu wa malbasu, padahal makanannya, minuman, tempat berteduhnya, kendaraannya dan macam-macamnya segala daripada haram. Istilahnya pula, apakah Allah bisa menerima? Kata jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak mencukupi mempunyai syarat-syarat. Sumpama gedaya aja umrah, sumpama gedaya aja Masjidil Haram, haji dan macam-macam. Di mana di sana adalah merupakan semuanya tempat-tempat mustajabah. Maka di Makkah yang lain, di Mu'tazam ini dan sebagainya. Tawa ini berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh di sana, tetapi Allah tidak menerima. Sampai 10 tahun ini sudah pulang dari Makkah, Allah tidak memberikan keturunan dan macam-macam harta benda dan sebagainya. Dalam hal tersebut kita harus muhasabah. Kita perhatikan siapa kita. Allah menerima apabila kita bersih, sementara kita tidak bersih, tidak diterima. Maka dalam hal ini Allah pasti menerima, memberikan kamu. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, kita mendapat rezeki dari Allah dari istighfar. Kita istighfar, minta ampun Allah. Sehingga dalam riwayat tersebut lam yahrumil ma', tidak terhambat maafirah. Pasti Allah akan menerima. Mudah-mudahan itu. Kepada Abu Zul atas pertanyaannya. Pertanyaan Abu Zul nyo sekilah ini sa'il Arab yang masuk. Artinya yang namanya penelitian hukum dan begitu. Maka dalam halnya karena karenanya maka ada. Yang pertama zina. Persoalan beliau tobat daripada zina. Ya, hanya mendalih dengan hidup lego, saksi dan sebagainya. Ini persoalan yang berkenaan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah membuat bekerja larangan Allah Subhanahu. Kalau dalam penjelasan ada hal-hal yang berkenaan mencuri dan lain sebagainya, ya kita bisa selesaikan. Tetapi kalau berzina itu yang kesimpulan setelah tazarruh, ikhtiar dan macam-macam, itulah makna at-taubatun nadamah. Taubat kata Rasulullah menyesal. Yang pertama menyesal atas perbuatan yang kita kerjakan, kemudian punya azam, cita-cita tidak akan kita kembali. Nyo hana jam di medan ni ni, ai hana ngajak medan ni di masa jamun no, pungki kan dari orang. Bahkan aku mah ingin perkara. Itu bukan tobat, karena ingin perkara. Kadang-kadang nyo hana tadi, yang bertobat. Banyak P3 dan sebagainya sangat-sangat menyesal, sehingga
tertiban cara untuk budaya bu menyesalnya. Nya jalannya. Wa nadama kanya menyesal. Jalan untuk nadama. Yang jalan untuk nadama dan juga perbandingan. Tikedi nyolan kalau Medina ngomong masih kurang. Tikedi ji Medina orang lain di Medina ngomong malu bagi bah. Lun kalau Medina ngana nanti. Tikedi orang lain di Medina ngana lun. Guna membawa hasil ya, hamil buana. Pokok jika Medina, kah hilang kehormatannya lah. Dikarahi dan sebagainya. Pagi. Yang kemudian memang timbul nadama ya, dengan jalan-jalan yang telah bekerja. Kanya mana? Duno mulun kah? Huruf angka 7 bawah, angka 8 bawah, 80. Mantakala sebagainya dan sebagainya. Jadi menyesal. Seraya menyesal. Tentu saja kita berdoa. Dalam kita berdoa, cari tempat wadah yang paling mustajab. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayat asma, manakah doa yang paling cepat? Di manakah doa yang paling cepat diterima Allah? Rasulullah berkata, jawab al-laili, di tengah malam. Artinya setelah tahajud atau lain sebagainya. Wadibar maktubah dan di belakang salat maktubah. Dia semayang dulu semasa berdoa. Hanya tinggal dengan doa, dia melarang. Nah dia. Jadi dalam hal tersebut di barang maktubah jauh balik di tengah malam. Sementara urut dengan dia. Kita ingat dari dosa-dosa yang kalian kerjakan. Masya Allah, belum sekian. Masya Allah, belum bulan dan sebagainya. Pagi ke. Menyanjir dengan bahasa Arab. Bahasa Aceh kan? Menyanjir di bahasa Arab yang selalu berumurnya. Dia di bahasa Arab tapi hanjir mana baik. Allah tidak perlu. Ya, yang sering-sering pakai kena acara di Kuala Lumpur. Dalam tunggu Kuala Lumpur, kalau bulan 3 menit, masih Kuala Lumpur. Dia yang menyemah. Kamu haji ke bahasa Arabnya mana? Orang tak jauh berujung. Bapaknya aku boleh haji. Tahu. Ya, tahu. Haji di mana? Allah di depan. Pada baca Allahumma inni as'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, lelaki pada doanya Allah taubat wa dawamaha dan berkekal. Baik taubat-taubatan benar. Orang taubat tidak berjalan. Dosa yang kalau taubatnya. Main dibanci memang terjadi berbuat terus, tak kacau. Buat dulu yang gagal. Lagi yang dulu anak kelima, ibalik anak kelima termasuk ada keberagaman oleh anak kelima tiga dua serta Allah Taala le, tiga dua Allah Taala dua, tiga dua sabannya, ya, bikin laman juara kemana? Laman juara. Waru jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Kalau lima dia berkata dengan ibadah, dengan ziyadah ta'at. Yang taat benar-benar panik kau lima. Ya, yang akan jawab masalahnya syirik. Pada akhir surat Kahfi, makana yang liqa Rabbi fali'amal salihah wala yusyrik bi ibadati Rabbih ahada. Dan syarikat Tuhan. Artinya terbayang yang hana-hana lah yang baru. Sehingga dalam hal tersebut bukan etiknya melalui etika 50. Etika 50 berkait darah kamu ini. Nah, orang yang berkata saya kaji ini etika 50 yang wajib keluar. Etika 50
ayah no projek buku kamu produksi kamu karena ayah kembali kalah ayah no kenapa aku jauh ianya kagak patwa harus edikil apa edikil tanya oleh penanya produksi kedua projek penuh nenek kamu ayah kamu teguh waktu dibantu produksi sehingga mana jawab balik untuk kita Quran yang lain. Jadi yang pertama dan yang kedua jawabannya kan. Nak kan le. Ya. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang bermana saya puasa Ramadan iman, rasa iman. Iman rasa iman. Ada hanaji yang akan melalui kabut, kita dengar ceramah-ceramah, tausiah-tausiah itu. Bulan Ramadan, kita mau bulan Ramadan. Selalu bicara, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah aman. Orang yang beriman. Nyugurai kamu aku tanjung dalam selalu memasuki Allah. Dalam ceramah banyak ring sekitar 80-an. Kemudian punya yang guru yang akan Abu Sukun, Abu Sulaiman. Dun 68 ya. Hanya lu macam dia kreasi termasuk dalam jamaah. Ada jamaah Jumat. Dan dengar ingat sampai banyak biar dunia iman. Yang anak iman anak pasai. Yang bahasanya pun anak pasai dulu. Ini anak dalek dulu. Yang kedua Yang kedua imanan wa ihtisaban ikhlas. Ikhlas dalam berbuat. Bernilai dan puasa. Dalam kitab Buhayatul Muqtasidin anak Nabi Abu Islami yang pula disebut man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi ghufira lahu alafu arba'atin adalah minal sunnah. Si Prakasa yang baca la ilaha illallah serta memanjangkan kalimat jalalah kalimat Allah, nampunilah Allah Subhanahu wa taala dosa beribu dosa besar. Beribu dosa. Yang tiga, pulau lewat puasa. Maka utamakan dalam kehidupannya dalam berbuat ikhlas. Tanpa ikhlas anarki sama-sama. Dan Tuhan Abu mungkin di Gudung dan juga Abu yang lain tausiah ini menyiapkan dasar ikhlas punya dasarnya kalanya ceramah nyoronyo tausiah di Islamic Center yang tidak bisa karena gula jago macam-macam lah itu nyan anak ikhlas kalian kalian jadwal Rabu tanggal 15 ya, di Masjid Agung Plaza ini sama dengan orientasi akhirnya masih dulu lewat kamu di Allah ini kan budaya ya budaya kalian tanggal 25 juga di Darul Falah di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah jadi yang ikhlas dari ikhlas imbasnya istiqamah bahkan yang nanti berikut membaca aja sebagai ingatan bahkan malam pertama bahkan kadang-kadang malam kelek bahkan yang lagi kamu yang ibu Allah sendiri kalau kau sendiri dia terkait enggak rahasia gitu malam pertama bukan panitia baru ansip kenapa kau mesti doa gitu aku norak memang malam kedua dengan heboh malam kelek pakar
karena dalam berbuat tanpa ikhlas. Sembahyang tarawih hana ikhlas, pakaian hana ikhlas. Man faraha min kulli Ramadan, senang dengan macam bulan Ramadan, hana itu ujung haram Allah jasanahu alanya berbaharu daripada api neraka. Fikir macam bulan Ramadan, lelagu tidur, lelagu lemah dan macam-macam. Sehingga malam pertama bunuh mesti malam kedua kosong. Tapi di Islam sadar, alhamdulillah hampir gede. Tapi malamnya cukup gede, tak cukup gede, enak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi akibat daripada ikhlas dalam berbuat istiqamah. Belum selalu sampaikan Pak Majelis Taklim di mana-mana. Ya, bahkan terjadi istiqamah hadir Majelis Taklim tetap walaupun anak memenuhi target yang adalah dikarenakan istiqamah, imbasnya istiqamah. Bahasa kamu Abu Sami dan Abu Begitu dan Abu Jul ingat contoh dalam tema Hai Suma Tasafim Yufadir Lakallahu Najahan Fi Rabbil Asman pun ada amin pun ada kita sekira-kira kita istiqamah mimpi Allah Ta'ala demi jalan kemenangan kepada kita. Pasti Allah memberikan jalan kemenangan kepada kita. Jadi menang dalam istiqamah sehingga dosa yang nanti jadi dosa ubin dan dosa terdahulu dan terakhir Allah akan ampuni.